البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Perhatikan kitabnya barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan atsabahullah. Qala al-mu'allifu atsabahullah. Faslun. Ini berarti pasal yang baru. Mengawali pembahasan yang baru yang disampaikan oleh Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih. Naam. Faslun fi itsbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirah. Yaitu pembahasan seputar apa? Menetapkan barakallahu fikum sifat ru'yah. Yaitu bisa dilihatnya Allah taala di akhirat kelak. Ini pendapat Ahlus Sunnah, jangan keliru. Ya, sekali jelaskan harus paham, enggak boleh gagal paham. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat di dua tempat. Pertama, fi urusatil qiyamah pada mahsyar, paham ya? Yang kedua di mana? Surga. Itu dah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun orang-orang sufiyah dalam hal ini ada tiga kelompok, tak sebutkan biar nanti enggak bingung. Kelompok pertama sufiyah. Kelompok kedua Mu'tazilah. Kelompok ketiga al-firqatun naziyah atau ifatul mansurah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang ketiga, Mu'tazilah mengatakan Allah taala tidak bisa dilihat selama-lamanya, enggak di dunia enggak di akhirat. Paham ya? Enggak di dunia enggak di akhirat. Itu Mu'tazilah. Enggak bisa dilihat selama-lamanya. Mu'tazilah ingat-ingat mengatakan Allah Subhanahu wa taala la yura, tidak bisa dilihat selama-lamanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Itu Mu'tazilah. Paham ya? Adapun sufiyah yang mereka punya keyakinan ittihadiyah al-hululiyah, Allah taala itu menyatu dengan makhluknya, Allah taala itu berada dalam makhluknya, mengatakan Allah taala bisa dilihat bahkan di dunia sebelum akhirat. Ngeri kalau yang sufiyah ini. Di dunia bisa dilihat. Antum lihat sesuatu yang ada ini Allah. Kipas angin Allah, pintu Allah, tiang Allah. Karena keyakinannya apa? Allah telah menyatu dalam makhluk. Jadi semua yang makhluk ini Allah itu loh. Allahul musta'an. Apa perkataan imam besarnya mereka? Kafirun zindiq. Nah, barakallahu musyrikun kafirun zindiq. Siapa itu? Ibnu Arabi. Mengatakan ma fil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia ngaku Allahul musta'an. Itu Ibnu Arabi. Paham ya? Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, bedakan. Kalau Ibnu Arabi kafirun musyrikun zindiq, Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini tak tanya lagi harus bisa. Paham ya? Kalau enggak bisa berarti enggak perhatian. Paham ya? Nanti tak tanya suatu ketika bedanya Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi tanpa al, musyrikun kafirun zindiq. Tapi kalau Ibnul Arabi dengan al, Ibnul Arabi itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Faham? Nah, dibedakan. Ahlus Sunnati wal Jamaah bagaimana keyakinannya? Allah taala bisa dilihat di mana? Di akhirat. Di dunia belum dikasih kemampuan. Dalilnya mana? Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah taala untuk diperlihatkan, Allah taala baru menampakkan sedikit saja. Nabi Musa dikasih syarat, kalau kamu nanti tetap dalam keadaan posisimu, paham ya? Nah, kamu akan bisa melihat kata kamu akan bisa melihat kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata baru nampak sedikit saja, gunungnya apa hancur. Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Berarti apa? Di dunia belum diberikan kemampuan. Bukan berarti Allah Taala enggak bisa dilihat. Suatu ketika ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat Rabb kita di hari kiamat? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Hal tudarruna au tudamuna fi ru'yatis syams laysa dunaha sahab? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudamuna fi ru'yatil qamar lailatal badr? Qalu la ya Rasulullah. Qala innakum satarawna rabbakum kadzalik. Rasulullah tanya, apakah kalian merasa desak-desakan, antrian, membahayakan ketika melihat
matahari yang tidak ada awannya terang benderang? Mereka mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Pertanyaan kedua, apakah kalian antrian berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama? Antum kalau melihat bulan purnama, antri atau tidak? Antri enggak? Antri? Atau bebas? Bebas. Apakah kalian berdesak-desakan, antrian, membahayakan ketika melihat bulan purnama? Nah, kemudian para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah, qala innakum satarawna rabbakum kadzalik." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu. Makna seperti itu dan keliru. Seperti itu bukan maksudnya Allah Taala seperti bulan, bukan. Cara melihatnya, ar-ru'yah ru'yah lal mar'i bil mar'i, itu kaidahnya. Ar-ru'yatu bil ru'yah lal mar'u bil mar'i, itu kaidahnya. Melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan zat Allah seperti zat bulan. Kaidahnya kondisikannya ar-ru'yatu bir ru'yah lal mar'u bil mar'i. Paham ya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, yaitu enggak berdesak-desakan, enggak berdesak-desakan, enggak antrian, enggak apa? Nah, barakallahu fikum, enggak ribut lah intinya, bebas melihat dari arah yang mana saja. Paham ya? Nah, adapun yang dipahami sebagian ahlu bid'ah wad dhalal yang mengatakan berarti Ahlus Sunnah menyerupakan bulan. Nah, itu pemahaman yang batil. Paham? Yang diserupakan cara melihatnya ya. Antum ketika melihat bulan, antri atau tidak? Tidak. Dari tempat yang mana aja bisa kan? Bulan purnama. Kemudian, nah barakallahu fikum, desak-desakan enggak? Enggak. Nah, ketika melihat Allah Taala juga sama gitu loh. Enggak antrian, enggak berdesak-desakan. Paham maksudnya? Itu yang diinginkan. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ambil dikit. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah intaha minal kalam 'alal Qur'an alladhi huwa min kalamillah. Telah selesai pembicaraan seputar Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa antaqala ila sifatin min sifatillahil 'azimah. Masyaallah. Kemudian beliau berpindah kepada apa? Penyebutan sifat-sifat Allah taala yang agung, wa hiya ru'yah, yaitu bisa dilihat. Ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumil qiyamah, yaitu penglihatan kaum mukminin terhadap Rabb mereka. Kaum mukminin melihat Rabb mereka di hari kiamat. Kama tawatarat bidzalika sunnah 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah mutawatir, telah banyak sunnah datang. Nah, barakallahu fikum, menjelaskan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama dalla 'ala dzalika al-Qur'anul 'azim. Wa kama dalla 'ala dzalika al-Qur'anul 'azim. Dan juga sebagaimana yang ditunjukkan Al-Qur'anul 'azim, qala Allah Ta'ala mengatakan, wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka di hari tersebut nadhirah. Apa nadhirah? Berseri-seri. Paham ya? Berseri-seri, terang benderang, ganteng yang laki-laki, cantik yang perempuan. Paham ya? Jamil, yaitu bagus, indah. Nah, kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Yang pertama nadhirah, yang kedua nadhirah. Paham ya? Yang pertama itu berseri-seri, cemerlang, indah, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Kemudian kenapa sebabnya ila rabbiha nadhirah? Karena melihat Rabbnya. Paham ya? Nadhirah. Ya, kalau nadhara ila itu melihat. Kalau nadhara illa itu menunggu. Kalau nadhara langsung fi'il, langsung setelahnya langsungan. Nah, nadhara fi itu memperhatikan, memikirkan. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Nanti jelaskan nanti. Ada nadhara ila, ada nadhara illa, ada nadhara fi. Kalau nadhara ila melihat. Kalau nadhara illa menunggu. Kalau nadhara fi itu tadabbur, memperhatikan, merenungi. Tiga ya, ingat ya. Nadhara ila, nadhara illa, nadhara fi. Ini dalam bahasa Arab ini. Jadi yang belajar nahwu ya dikondisikan. Nah, jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari kiamat kelak dan juga di surga. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah bahwasanya setiap hari Jumat, nah barakallahu fikum, penduduk surga mereka saling berziarah, berkunjung, pergi ke pasar-pasar surga, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki setiap kali melihat tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik, wajahnya berseri-seri. Masya Allah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka, dan juga termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan bahwa surga tersebut ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.